Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makuras sumangga seding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi halala an-nikah wa harrama az-zina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits an-nikahu sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulullah bil huda wa dinil haq wa nahnu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin, jamaah halimatul urs yang berbahagia, wabil khusus dan teristimewa sekali yang kami hormati dan muliakan tamu kita, pengantar mempelai laki-laki yang datang dari jauh. Selamat datang Bapak Ibu, kami ucapkan semoga kedatangan Bapak Ibu semua mengantar mempelai menjadi asbab datangnya berkah memuari pangallah ta'ala napat tujulala marang sinin nakal lolo campengae natak buka para kusena anak darah campet dae sak partu ke janda tak gatunge irampe-rampe tua janda ibu mageli-geli ngamai palagi macerama di pare-pare namparangi janda. Ustaz, aku macerama ki Allah dapet janda juga. Sekarang ini saya lihat di sosmed janda mi penuh tiap hari ada jamu janda muda, ada jamal janda Malaysia, ada jantan janda tak gatung. Tahu janda Malaysia bu, di Kabupaten Baru itu ada satu desa terpencil, di situ banyak jamal. Lo kami Malaysia lakai nama sapat jamal nasa selena janda Malaysia. Tidak ada barangkali di Pinran di. Hadirin jamaah terus yang berbahagia, hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali memperlihatkan tanda kekuasaannya. Walladzi khalaqal azwaja kullaha, salah satu tanda kekuasaan Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Sebagaimana yang kita saksikan saat ini yang tengah duduk bersanding di pelaminan bagaikan raja dan ratu ipasiruntuna alena anak malebita Naila Aziza Hatta dengan pemuda idamannya, belahan jiwa dan bahan hatinya Muhammad Randi Rauf. Jangan kita tegan Randi, senyum-senyum kita juga. Tadi waktu menikah semangat juan 45, sekarang kok tegang dekatan sama Naila. Dalam hatinya Randi, saya sudah melalui buana kemana-mana, ke kampungnya orang. Lautan ku seberangi, banyak darah dan gadis yang pernah saya jumpai. Ternyata hanya Naila
yang tak lain adalah tetanggaku sendiri yang berhasil mencuri hatiku. Randi, saya ingin sampaikan nak, hari ini luruskan niatmu, sucikan hatimu, bulatkan tekadmu bahwa engkau menikah karena ibadah. Satu hal yang perlu kau ketahui, Naila ini bukan pilihanmu nak. Tania pilihmu Naila ye. Tanah itu pilihan teman-temanmu, pilihan pong Allah Ta'ala. Itu harus kau yakinin nak. 50.000 tahun sebelum engkau lahir ke dunia, Allah sudah pastikan tanggal sekian, bulan sekian, engkau menikah dengan seorang perempuan bernama Naila. Itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz nak. Itu harus kepahami nak ya. Naila ini titipan Allah buat engkau. Maka terima titipan Allah ini dengan baik. Boleh saya tanya nak Randi? Lo kata tanya Randi supaya tidak tegang. Sudah berapa lama kenal Laila? Barunya bagaimana? Kan tetangga, kok baru ini. Sekarang pertanyaan ayahanda, apa yang engkau ketahui tentang Naila? Baik. Apa lagi? Cantik, masya Allah. Dia meragukan Randi. Dia sudah berani mengakui di depan orang banyak, masya Allah. Nak Randi, sebelum saya teruskan Bapak Ibu, saya ingin terjemahkan kedua nama anak kita ini. Ya nak tahzipat dua si suruh dalle. Sepemahaman saya namanya Randi itu bahasa Arabnya itu rajin, pekerja keras, ulet. Itu Randi. Pakareso. Naila sukses dan pemenang. Nyambung. Satu pakareso, satu sukses. Insya Allah nak, rumah tanggamu kelak akan dikaruniai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda Randi, ketahui nak, kenapa tadi saya tanya apa yang kau ketahui tentang Naila? Karena saya yakin dan percaya yang engkau ketahui tentang Naila pasti yang baik-baiknya saja. Betul? Dalam pernikahan nak, ada beberapa fase yang kita lewati. Fase pengenalan, fase penjajakan, dan fase penyesuaian. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, tahun pertama pasti engkau menemukan apa yang tidak baik dalam diri Naila. Itu pasti nak. Karena Naila ini istrimu bukanlah sebaik Siti Khadijah istri Nabi, bukan. Naila istrimu tidak sebaik Fatimah Zahra. Naila istrimu hanyalah manusia biasa yang berusaha tampil yang terbaik buatmu. Maka engkau siap menerima apa yang menjadi kekurangan Naila nak. Masih ingat tadi waktu menikah? Saya terima nikahnya Naila. Itu ada 3 makna di situ. Ketika diucapkan pernikahan oleh pengantin laki, ada 3 makna terkandung di dalamnya. Pertama, saya terima nikahnya Naila, berarti Ananda Randi siap menerima baik buruknya Naila. Kan tadi tidak berkata saya terima yang baik-baik saja, tidak begitu toh? Nah ini yang perlu dipahami. Semua suami harus pahami ini. Jadi kita sebagai suami ingat terus itu proses ijab kabul itu. Saya terima nikahnya, konsekuensinya adalah menerima segala keburukan dan kebaikan istri kita. Itu satu. Yang kedua, Nanda Randi, ketika engkau mengucapkan saya terima nikahnya Naila, saat itu terjadi proses pengalihan tanggung jawab. Tanggung jawab dari seorang ayah yang bernama Bapak Hatta pindah kepada Anda sebagai suami. Jadi mulai hari ini Bapak Hatta lepas tanggung jawabnya terhadap anaknya Naila, pindah kepada Anda sebagai suami. Dia tidak gampang-gampang mencari lakai, tidak berat. Ia tidak lakai Pak Bu, itangguh dosa beneta. Tidak ada suami bisa masuk surga tanpa istri dan anaknya diperiksa. Hati-hati nak, itu berat tanggung jawab sebagai seorang suami. Ananda Randi, ada satu ayat Allah yang sampaikan, ketika nanti engkau menemukan kekurangannya istrimu nak, engkau menemukan kesalahannya istrimu, lalu engkau marah, ada pesan Allah, washiruhunna bil ma'ruf. Wahai Randi, pergaulah istrimu dengan sebaik-baiknya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a. Jika suatu saat engkau marah kepada istrimu karena ada sesuatu yang tidak kau sukai dalam dirinya, apa kata Allah?
wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Di dalam kekurangan istrimu lebih banyak kebaikan-kebaikan Allah berikan kepadanya. Artinya apa? Wahai para suami, dari kemacai ke beneta tengerangi papiricin na beneta. Jangan jadi suami yang egois. Terkadang kita menginginkan istri sempurna, tidak akan mungkin bisa mendapatkan istri yang sempurna. Kuncinya ketika menemukan kekurangan istri, menemukan kesalahan istri, engerangi papiricin na beneta. Ya tanrewe tan tenonge beneta nasui. Ya tak pakai beneta sasai seterike. Semua istri melakukan. Ingat kebaikan istri mana ketika engkau marah kepadanya, nak. Ya. Hadirin jamaatul urs yang berbahagia. Inti dari tausiah kita hari ini adalah engkau 5 bombanna Allah benengannya. Dengar bebek anak berdua. Ada 5 masalah yang sering menimbulkan keretakan rumah tangga. 2 ritujuna lakaye, 2 ritujuna benewe, 1 ritujuna tomatoai. Dengar baik-baik nak, mudah-mudahan 2 hal ini 4 ini tidak anda lakukan. Yang pertama, bombanna ala benengannya ritujunna lakaye. Dengar baik-baik nak Muhammad Randi. Iya naritu lakai natapi sajinna. Ini bahasa lontar. Saya tidak tahu Ustaz apakah orang pintar paham ini. Paham Bu ya? Ajang pusipa na ero lakai na tapi sajinna. Suami yang pelit nama cuba, maseke nama cuba. Ada begitu laki-laki Bu. Ajang pusipa na ero di maseke nama cuba. Saya mau tanya ibu-ibu, ibu tapo jika arone maseke itu jeritan hati ibu-ibu itu. Ya lalu nak. Jadi pesan ayahanda, berapa penghasilanmu serahkan sepenuhnya kepada istri yang mengelola. Itu konsep rumah tangga. Hidup mati di buran ini pakai malau. Itu konsep rumah tangga nak ya. Jangan engkau kalipiri poliamu nak. Dena wedding. Di perantauan di pasti bahasa bagus nak. Oh iya. Jadi penghasilanmu itu nak rezekinya istri, serahkan kepada istri yang mengelola. Itu yang pertama. Bombana lebih itu yang kedua, sifat laki-laki tidak disukai perempuan ialah itu berani pak belon pak beleng. Aku kaburane Bu si mata ma belo tadi mak belena itu satu paket itu. Kalau ada laki-laki sebentar ambil sisirnya apa napate tadi mak belena itu rahasianya laki-laki Bu ya. Apa kata ngata tu berani maku kepede matoa pede ma belo istilahnya itu bapak-bapak STNK. Tahu STNK Bu? Bukan STNK motor. STNK itu sudah tua kembali nakal. Banyak begitu ya. Saya biasa melihat teman-teman kalau kita perjalanan dinas keluar ke Jawa kemana, biasa teman-teman itu kalau masih dari rumah ke bandara Makassar masih rapat songkoknya, sampai di bandara itu menolak manis songkok nasubi. Ini ada apa ini? Ini tanda-tanda ini laki-laki yang tidak jujur terhadap kehidupannya. Jadi itu pesan ayahanda naknya. Dan jangan pernah sekali-sekali engkau bohongi istrimu. Itu rahasianya nak. Sekali engkau bohongi susah mendapatkan kepercayaan lagi. Jangan kau sakiti hatinya istrimu nak. Randi, ia tuh makon raya pada padak sama dengan cermin. Perempuan itu Bu sama dengan cermin. Karena memang perempuan bersaudara dengan cermin. Namanya perempuan mar'ah, namanya cermin mir'ah. Perempuan sekali disakiti sama dengan cermin. Kalau cermin dipecahkan, sekalipun bisa disambung kembali, dirapikan kembali, tidak bisa lagi memantulkan cahaya yang sempurna seperti semula. Begitu juga perempuan, sekali dikecewakan gampang memaafkan tapi susah melupakan. Betul? Betul Bu? Sakitnya tuh di sini. Kata penyanyi dan sakitnya tuh di sini. Dengar itu naknya. Ya tuh makon rema gampang kena dampengi, tapi mawar lupai pedina. Jadi jaga betul ini nak ya, jaga betul ini. Kemudian jemaah ini yang mulia pindah kepada Naila. Sekarang kami tuh Randi ini bisa tinggi. Nanda Naila dengar baik-baik nak, angka 2 sifat nama kunden saya ciburane. Ajak lalu pegawai nak. Yang pertama
perempuan yang tidak mampu mengurus, mengatur keadaan ekonomi keluarga. Siagi-sagi elengi siku capu. Ini yang sengit makonrai sebot timpo. Orang pintar paham ini bu, sebot timpo. Ya rengi 5 juta capu to, 7 juta capu to, 10 juta capu to, tata leto pindrana. Ya yang sengit makonrai pak buruk lakai. Jangan begitu nak ya. Ya. Kata ibu-ibu, Ustadz sekarang ini kondisi rumah tangga ya perlu balanca kok minraki. Apalagi kita pegawai katanya. Namun nasik kadarin reto, lamarin reto, namun gordain reto, tak dampeng bu. Kalau begitu cara kita membina rumah tangga, tidak ada rumah tangga tak ar-Rahmanin Rahim. Anggap Indramanan Rahim. Kalau rumah tangga Indramanan Rahim pasti banyak masalah. Nah, bagaimana caranya? Syukuri. Pak Berin lagi kamu nak. Qalbun syakirin, ciptakan ketenangan rumah tanggamu. Karena begini Anda berdua. Dalam rumah tangga itu yang dibutuhkan bukan kesenangan, bukan. Tapi yang dicari adalah ketenangan. Makanya dikatakan sakinah artinya ketenangan. Salah besar kalau ada dalam rumah tangganya mencari kesenangan, salah besar. Kata Imam Ghazali, semua yang bersifat materi, harta, pangkat, jabatan hanya mampu mendatangkan kesenangan, tapi belum tentu bisa mendatangkan ketenangan. Sementara la sa'adah bila sakinah, tidak ada kebahagiaan tanpa ketenangan. Maka ciptakan ketenangan rumah tanggamu nak dengan cara apa? Qalbun syakirin, patanda syukurmu nak nailah. Ya kok engkau bayi ini makura syukur pasti masuk kerak, betul? Masuk kerak selalu mau lebih dari yang ada. Bagaimana caranya mensyukuri pemberian suami? Nak, pahami nak berapa penghasilan suamimu. Ajak mukur pak kita mau ukur poliana lakaimu. Ya kepoliana lakaimu 5 juta, matamu mata 3 juta. Itu resepnya mensyukuri. Nah ke penghasilan anak kita 7 juta, mata 5 juta. Ya ke 10 juta penghasilan kita, mata 7 juta. Jangan melebihi penghasilan suami. Karena istri menimbulkan salah ketip besar pasan daripada tiang. Itu pasan ayahanda nak ilah ya. Kau tingkatkan kesyukuranmu nak, mensyukur nikmat Allah. La in zakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang kedua ananda nailah sifatna makuna ceci buranewe yang itu makun rai pasolle. Apa istilah kalau dipinta Pak? Tukang jalan. Ya. Pak Jokka. Haram hukumnya seorang istri keluar rumah tanpa seizin suami. Apa nanti ananda naila setelah menikah barangkali ikut suami di perantauan? Ini hati-hati sekali nak. Kalau suami tak tidak rumah, kalau mau keluar rumah, telepon suami tak dulu, minta izin. Suamimu adalah surgamu nak, ya. Kenapa suami itu tinggi penghargaannya di mata agama kita? Karena suami itu memiliki tanggung jawab yang berat. Warrajul ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ul ar-ra'ya wa hayrandi warrajul ra'in fi ahlihi. Engkau pemimpin rumah tanggamu wa huwa mas'ul ar-ra'ya, dan engkau akan diminta pertanggungjawaban apa yang engkau pimpin. Berat sekali tanggung jawab sebagai seorang suami. Hadirin yang sekalian yang saya muliakan, ananda berdua, ada pesan orang tua kita dulu ingin saya sampaikan nak. Makanya mata tariolo dega galangi tena angka lunna, dega gatasi tena angka bombanna, dega gabulu tena angka batunna, dega galal tena angka dekukena, dega galo benengan tena angka susana. Dari ko angka ko tu onrong he berani makke jarina makke ustad selama berumah tangga dengan kemasusah kau dia kata boleh tanpa boleh. Tidak ada rumah tangga tanpa masalah. Jangankan kita sebagai manusia biasa Pak, para nabi saja. Makanya anda berdua harus siap-siap menghadapi ombaknya kehidupan. Karena dalam banyak tantangan. Ya, Nabi saja banyak masalah rumah tangganya. Bagaimana kisah Nabi Nuh 900 tahun berdakwah, tapi istri dan anak-anaknya tidak taat, bahkan ingkar dari rakyatnya. Bagaimana Nabi Ayub ketika jatuh sakit ditinggalkan sama istrinya.
Dan banyak contoh-contoh para nabi mengalami masalah rumah tangganya. Termasuk dai kondang kita, saya pernah ketemu di Kalimantan Timur, Ustadz Abdul Somad ini menceraikan istrinya, baru menikah lagi. Beliau alasannya satu, takut ditarik masuk ke neraka. Kalau istri sudah tidak bisa lagi diatur, tidak bisa lagi mendengar nasihat, selesaikan. Kenapa? Persoalannya biar kita ahli ibadah. Ketika istri melakukan penyelewengan, ketika istri melakukan penyimpangan pelanggaran agama, kita sebagai suami ikut berdosa dan bertanggung jawab. Ini beratnya di suami ini. Makanya ibu-ibu kalau suami tak marah mengomel, sabar ki. Karena kenapa? Tanggung jawabnya berat. Hadirin jamaah sekalian saya muliakan. Yang terakhir ananda berdua, ayat Allah ingin saya sampaikan yang kedua kepada Randi. Randi, Allah berpesan kepadamu nak, nisa'ukum harsul lakum haftu hasakum anna syi'tum. Wahai Randi, kata Allah, istrimu ini adalah kebunmu. Kenapa Allah menggunakan kata kebun? Biasa kimat darat nak, biasa ki berkebun, biasa kimat tanam, biasa mat tanam ngaga. Ananda Randi, syarat untuk kebun bisa baik ada 3. Yang pertama, supaya kebun kita menghasilkan tanaman yang baik, yang pertama kebun harus dipagar. Agar nasa tekepen disapoi dari. Iya. Yang kedua, kebun harus ditanami supaya bisa panen. Yang ketiga, kebun harus dipupuk. Yang pertama, Ananda Randi, pagari kebunmu ini, sapoi benemu. Ini pasal Allah Ta'ala. Sapoi benemu nasabat sempajan li bawattu. Pagari istrimu dengan sholat. Sejelek apapun sifatnya seorang perempuan, sejelek apapun tabiatnya seorang perempuan, kalau ia istiqamah menunaikan sholat, insya Allah terjadi segala bentuk kemaksiatan. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah ya sempajangi pasap pepersina gak masalah. Itu pesan pertama ya. Sampai benemu nasabat sempajang. Dan anda sebagai suami harus tampil menjadi contoh. Jangan hanya bisa memberi contoh, menjadi contoh tampil sebagai imam. Parakai sempajamun alam rumah tanggamu. Itu kunci kebahagiaan rumah tangga. Yang kedua, Ananda Randi, ya sengedar nak ya patut dikawasin aku puri tanengi. Nah tadi ayah anda tanya biasa ki menanam, mengerupa nama tanan nak. Nah, yang dimaksud di sini menanam, semua ibadah yang dilakukan itulah ibadah adalah menanam untuk menuai nanti di akhirat. Menanam yang anda maksudnya berhubungan suami istri, aku harus tahu ini. Ada adab-adabnya, ada etikanya, ada tata caranya. Yang pertama, jangan tergesa-gesa. Orang melakukan tergesa-gesa, ada iblis di belakangnya itu nak. Ya, sudah hafal doanya? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtan. Weh temen nih Randi, nah paling empat dongen nah. Coba pesanku nak, kalau kau baca doamu itu jangan terlalu besar suaramu, ningkan yang ngame matuamu, malah lompat matuamu itu terpancing ngamai matandi kau tuh. Ya. Itu yang pertama, jangan merege-rege, jangan tergesa-gesa nak ya. Yang kedua, setelah menanam, tugas selanjutnya pupuklah istrimu, pupuklah tanamanmu. Apa pupuknya istri? Pupuk istri dengan akhlakul karimah, ampi-ampi madecin. Rumah tangga nak tanpa akhlak karimah mustahil mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Jadi bina istrimu dengan akhlak. Ananda Naila, istri wajib memiliki yang namanya akhlakul karimah yang baik, ampi-ampi madecin nak. Ya tuh kau sepulakkan itu nak, dia ditepus anak kaya. Nanti kalau sudah sama Randi, kak, daeng, aku batukan anak, bapakna, jangan menyebut-nyebut nama suami, tidak boleh nak di. Ya, akhlakul karimah seorang istri itu wajib hukumnya, karena juga akan mencerminkan nanti kepada anak-anaknya.
bagaimana membantu anak-anak kita memahami akhlak ampi-ampi madeceng ini seorang istri perlu dipahami. Ya, banyak saya dengar orang ibu-ibu itu ya kono bila kaina atau pusenna masobe-sobe kulak kaina. Ya, pernah ada kejadian Bu, ada ibu-ibu panggil suaminya bedu, dia panggil kayak anak-anak suaminya bedu. Suaminya jengki dipanggil betul langsung menoleh, agak pancek belum kebetulan istri ya tidak senang dipanggil suami dan kita. Jadi akhlakul karimah Naila, bagaimana engkau memperlakukan suamimu dengan hormat, hargai suamimu nak ya. Ya. Hadirin jamaah wal jamaah yang berbahagia, sebagai penutup dari tausiah kita ini, pesan yang sangat sakral yang saya sampaikan kepada anda berdua. Pesan saya ini anda berdua adalah pesan yang paling penting dari semua yang saya pesankan tadi. Apa itu? Jika engkau berdua ingin bahagia rumah tanggamu nak, satu kata kunci. Kau ingin bahagia rumah tanggamu dunia akhirat, satu kata kunci, bahagiakan kedua orang tuamu nak. Jangan pernah bikin orang tuamu kecewa. Jangan pernah bikin orang tuamu sedih. Ridallah fi ridal walidin wa sutullah fi sutul walidin. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Ridanya Allah tergantung ridanya orang tua. Maka saya pesan Ananda Randi, bantu istrimu nak mentaati orang tuanya. Kalian berdua ingin bahagia, bahagiakan orang tuanya nak. Jangan pernah sekali-sekali membuat orang tua kecewa dan sedih nak ya. Ananda Naila, saya boleh tanya nak, kau masih ingat tanggal lahirmu? Kau lihat ibundamu sebentar nak, atau sebentar ibumu? Tatap ibumu nak. Kau bayangkan saat engkau dilahirkan oleh ibumu nak, dia berjuang, bermandikan air mata dan keringat, bahkan bersimbah darah menyelamatkan dirimu lahir dari rahimnya. 9 bulan engkau dikandung ibumu nak, 2 tahun engkau disusui ibumu. Jangan pernah kecewakan ibumu nak. Jangan pernah bikin sedih ibumu nak ya. Engkau nanti jauh di sana, di seberang sana, jangan siksa orang tua dengan kerinduan nak. Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdas syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa liwalidayya arhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma alif bainahuma kama alafta Adam wa Siti Hawa wa alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaiha wa alif bainahuma kama alafta Ibrahim wa Siti Sarah. Allahumma alif bainahuma kama alafta nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijah al-Kubra. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.